satu tempat yang lebih bagus, lebih mendukung kita. Dan Rasulullah melalui proses penyaringan itu mencari tempat yang bagus untuk hijrah. Jadi maksudnya apa? Kalaulah tekanannya terlalu luar biasa itu kan, itu bisa menggoncang manusia biasa, apalagi manusia seperti kita ini kan. Justru kita masuk ke slide yang ke seterusnya. Kalau kita lihat the Muslim ekonomi halal dunia ini kan, the transformative power of Muslim economy, Muslim halal economy di dunia sekarang ini. Kalau kita ambil data 2019, 1,9 miliar Muslim di dunia ini mungkin sudah capai 2 miliar ya kan. Sekitar 1 dari 4 orang berpegang pada keislamannya. Menurut penelitian oleh Dinas Standard, kaum Muslim menghabiskan sekitar 2 triliun pada produk dan layanan halal, dari makanan sampai wisata. Jadi ini adalah satu keluar biasaan, satu dunia, satu alam, satu sektor yang dibangunkan oleh Islam. Kerana Islam memisahkan yang halal dan yang tidak halal, yang membangunkan ekonomi halal. Kan? Untuk pertanian, kaum muslimin menghabiskan sekitar 1,13 triliun pada produk makanan di 2019. Sekarang mungkin sudah naik dengan adanya GoFood, Gojek apa semua itu, mungkin lebih banyak lagi orang. Tingkat pertumbuhan tahunan yang berlanjut untuk makanan halal diperkira akan menjadi 3.5% antara 2019 hingga 2024. Dan jadi ekonomi, kalau kita ke seterusnya, ini saya lihat ini sebab tu saya di Indonesia ronde pertama mungkin ya, ronde pertama di Indonesia yang saya ke Surabaya dan saya minta masjid pertama saya kunjungi, tempat pertama saya kunjungi itulah Masjid Ampel, dan saya lihat luar biasa ya, Masjid Ampel dan kelilingnya makmur, bersemangat, ekonominya, masyarakatnya, kehidupan di keliling Masjid Sunan Ampel di kampung Ampel, kampung Arab ya, Muzakir bilangnya Pak. Kampung Arab itu luar biasa. Ada tempat belajar bahasa Arabnya kan. Shoppingnya bisa di situ, ada macam-macam lah. Yang saya suka sekali gulai kambing Ampel itu luar biasa. Kalau siapa ke Surabaya, saya rekomendasi ini. Ada 5 makanan yang saya rekomendasi di Surabaya. Ini salah satunya. Keduanya sup buntut Gelora Pancasila, ketiganya sate klopo Madura Ibu Asih, tapi nggak apa-apa, nanti bisa kita ngobrol lagi itu. Jadi ini berkat kemakmuran ekonomi Islam Muslim yang dibawa dengan kehadirannya Sunan Ampel dengan komunitas Sunan Ampel di situ ya kan. Jadi Islam itu tidak menyuruh kita jadi miskin. Ya, tidak. Ya. Maksudnya kita zuhud itu harus mengabaikan yang materi, mengabaikan yang tidak. Itu bukan. Malahan kita mau, bukan saja kita makmur, kita mau memakmurkan rakan kita, jiran kita, tetangga kita, sahabat kita, saudara kita juga. Kan dan ini adalah satu legasi, satu peninggalan, satu warisan dari Wali Songo juga ya kan. Dan saya seterusnya, dan ini kita masih bicara tentang institusi ya, slide yang seterusnya. Baik, when we talk about Islam, is institutional Islam, we look at how institutional Islam has transformed the society, has transformed us, including Nusantara, especially Nusantara, right? Kalau kita lihat di mana jagohnya kita ya kan, kita mungkin kalah di beberapa sektor. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini Indonesia dan Malaysia malahan nombor 1 dalam halal tourism di dunia. Halal tourism di dunia itu kita menang, kita nombor 1 ya, Indonesia dan Malaysia itu kan. Institutional Islam, economic institutions of Islam has transformed the world. Kalau kita lihat halal industri tadi kita sudah cerita itu adalah satu contoh institutional synergy. Nah, malahan
kita dijadi tempat rujukan untuk sertifikasi halal, kan? China pernah datang ke Malaysia itu meminta supaya logo dan sertifikasi halalnya dibawa ke China kerana orang banyak tidak percaya logo halal China. Jadi apa namanya ya, tapi mereka percaya logo halal kita gitu kan. Nah, ya, makanya legitimasi muncul daripada institusional Islam. Institusional, maksudnya institusional Islam itu mengandungi rahmatul alamin di dalamnya, rahmatnya dibawa kepada di luar itu kan. Nah, ini contoh yang bagus Islamic finance. Di Malaysia itu mayoritas nasabah produk-produk financial syariah bukan Muslim. Mayoritasnya adalah non-Muslim, terutama Chinese. Dan Chinese ini bukan beli kacang goreng, bukan beli apa namanya bubur ayam ya. Ini produk investasi hidup kan. Dan mereka mengerti bahawa ada kebaikan dalam Islamic finance. Produk-produk patuh syariah kalau dibilang sini syariah compliant ya, maksudnya Islamic finance itu membawa stabilitas kerana ada etikanya ya kan, ada, dan tidak memain dengan riba, tidak bermain dengan interest, meski interest diambil kira diperhitungkan, tetapi maksudnya ada stabilitas. Nah, maksudnya dipercayai. Jadi tujuan kita ni tidak semestinya mengislamkan orang, tetapi cukuplah kalau kita menyebarkan rahmat kita kepada orang lain, memajukan masyarakat, membawa kemajuan kepada masyarakat dengan ilmu, dengan rahmat, dengan kebaikan dalam Islam itu. Dan ini kuasa ekonomi Islam. And this is transformative power of Islam in Nusantara. And kalau kita lihat ada foto yang di kanan itu kan ada model-model di situ. Itu model-model fashion Islam. Dan fashion Islam sudah mendunia, saudara-saudari. Itu ada fashion Islam yang kita lihat di bawah itu, apa namanya ni, yang desainernya adalah Anida Hasibuan. Maaf saya kurang kenal kerana saya tidak mengerti sangat apa ni dunia fashion ni, maklumlah cowok tua-tua ni kurang tahu sangat sini. Tapi maksudnya ini New York Fashion Week, and if you look at the major fashion brands, Gucci dan sebagainya sudah menerima Muslim fashion. And what's interesting is that in halal tourism, dalam wisata Islam, sudah ada swimming pool lah, kolam mandi ya. Kolam renang. Mandi aja ya kan. Orang Malaysia ni kurang pintar bahasanya. Kolam renang, swimming pool ya kan, yang dipisahkan cowok dan ceweknya. Ada orang bilang, kok begitu ni, mau jadi apa ni, Taliban atau apa kan gitu kan. Tetapi di Eropah sudah ada begitu apabila mereka mempraktikkan hari-hari tertentu di mana dipisahkan lelaki dan perempuan itu. Nah, ibu-ibu Eropah, ibu-ibu bule itu kan, juga senang itu masuk kerana mereka juga ada ini takut body shame, yang mungkin saiz mereka begitu langsing sekali, jadi enggak mau tunjuklah kepada orang lain kan. Ibu-ibu itu kan, nenek-nenek itu mau juga renang mereka, dan banyak yang berwisata itu yang punya wang itu sudah tua sebetulnya kan, bukan 23 masih lagi di universitas, yang masuknya 43, 50 kan, mereka itu dah dekat pensiun itu berjalan-jalan mereka itu kan. Ada mereka tu maklumlah kan, bukan saja ceweknya, cowoknya juga lebih kurang sama lah kan. Jadi so it gives them that space, freedom, and that is created by halal tourism concept. Yeah. So kita memberi satu alternatif, realitas alternatif, economic transformative power of Islam itu luar biasa kan. Bukan saya maksudnya harus menjadi Taliban apa gitu, bukan saya menganjur, saya mau kita seperti Nusantara juga ya kan. Jangan kita jadi Taliban pula gitu kan. Enggak mau gitu. That's not our model kan. Dan saya bilang gini, mengapa saya angkat ini sebagai satu kuasa transformatif yang luar biasa? Saya ingat kalau kita bergabung, bersinergi, kalau lihat tulisan saya di situ, bergabung, bersinergi Indonesia, Malaysia,
Brunei, adik kita yang kaya yang selalu diam di sudut sana itu, selatan Filipina, selatan Thailand, mungkin juga Singapura, populasi kita lebih pada 350 juta, malahan bisa lebih pada itu mengatasi Amerika Serikat. Dan apabila kita naikkan standard kita yang tinggi, kita membawa manfaat kepada bumi manusia ini kan, beretika dan dipercayai, maka itulah dimaksudkan rahmatan lil alamin itu kan. When we bring the benefits, the goodness, the kindness, the beauty of Islam towards mankind, towards humanity, and that is where the power of Islam is seen, the beauty of Islam is seen, right? Dan ini sudah lebih terselah dengan ekonomi. Oh, by the way, foto yang saya tunjuk di sebelah kiri itu, foto itu kan, tadi kan saya tunjuk Agung Malaysia, itu Agung yang pertama sudah wafat, sudah meninggal. Kalau bahasa di sini sudah mangkat ya, kalau raja kan mangkat. Itu foto yang sama, beliaulah yang ada dalam ringgit Malaysia. RM1 pada fotonya, RM10 pada, RM100 pada, RM1,000, RM1,000 dulu ada, sekarang sudah nggak ada, RM100 ada. Ya, tidak berubah, tetap sama gitu. Dan ternyata kemarin saya ada FGD sama UI, orang Minang nih kan. Orang Minang itu kan, orang Padang kan pandai dagang itu kan. Mereka juga memiliki bank-bank, di antara pemilik bank di Malaysia itu ada orang Minang gitu. Dan keturunan ini ya, jadi mungkin ada berkatnya juga kan, berkatnya gitu kan. Baik, dan seterusnya kalau kita lihat di Malaysia sebagai satu contoh lagi, the next slide-nya. Jadi saya bilang itu di bawah Nusantara itu adalah satu raksasa ekonomi halalan thayyiban yang global, yang mungkin masih tidur, yang belum bangun sepenuhnya itu. Malaysia Halal Industry Report 2020, Malaysia memegang rank nombor 1 ya di selama, kalau nggak salah 8 tahun berturut-turut. Ekspor tu 30.5 billion. Tapi ini dalam ringgit ya. Mungkin kalau billion itu triliun lah. Triliun ya. Jadi kalau 30 tu kalau kali 3,5 100 triliun mungkin. 100 triliun lah, kurang lebih gitu. Train personnel dan investasi, dan Malaysia itu kecil saudara-saudari ya. Indonesia itu 10 kali lipat besar daripada Indonesia itu kan. Indonesia itu hampir 300 juta, 280 juta itu. Malaysia itu sekitar 30 juta ya, kurang lebihnya gitu. Jadi kecil saja. Jadi saya sering bilang, wahai saudaraku Nusantara Indonesia tuh, bangunlah, kalaulah bayar uang PNS saja 10% saja kepada Muslim Islamic Finance, itu akan mengubah ekonomi Islamic financing di Indonesia, malahan mengubah kekuatan Indonesia sebagai satu kuasa ekonomi Muslim. Itu luar biasa Indonesia itu. If you say all PNS belinya harus busana, bukan semua 100%, 10% sudah cukup, busana Muslim. Oh, busana Islam di Indonesia itu akan meledak menjadi satu kuasa dunia, kuasa global dunia itu. Kerana Indonesia itu hampir 300 juta saudara-saudari sekalian. Seperti China kan, ini mendekati China. Jadi kita gunakan kuasa populasi untuk mengembangkan keindahan, kehebatan, nikmat, rahmat Islam itu kan. Oh, nah ada contoh yang bagus ini. The next slide, Rajih. Ini kan keempat yang hampir-hampir. Keempat, ini visi yang bagus dari pemerintah Indonesia. Ini adalah Modern Halal Valley terbesar di Asia Tenggara. Terletaknya di Banten. Ya, 500 hektar. Is also known as the Halal Green Valley. Itu pintar, bijak sana sekali pemerintah dengan kebijakan ini. Dan ini akan membantu membangunkan green halal industry. Green industry sudah ada, green halal industry belum ada sehebat ini lagi. Jadi kalaulah dibangunkan ini 500 hektar, dan bukan di sini saja, ada di, kalau nggak salah di Sidoarjo ada lagi satu, dan satu lagi di mana saya kurang pasti. Ada 3 di Indonesia ya, di Aceh mungkin ya, saya kurang pasti. Dan ini satu kuasa yang besar. Dan maka saya kata misi ekonomi Islam, saya tulis di sana, misi ekonomi Islam halalan thayyiban, berbagi rahmat sesama umat sejagat untuk membawa kemajuan holistik dan tingkatkan kerohanian kita itu.
Jadi dan kita akan jadi raksasa halalan toiban global. Ini sudah ada jejak-jejak awalnya, sudah ada lahannya 500 hektar ini. Luar biasa nih kan. I'm sorry, Mr. Muhammad Rukani, the time is up. Alright. So I'm sorry to interrupt you. Can I finish with one more slide? Yes. Okay. Alright, Reggie. One more slide. I will skip this slide. I will skip the next slide. And go to the next slide. Go to the next slide. Go to the next slide. Baik. The last slide, right? The last slide is kuasa transformatif yang kelima. Kan saya kata 4+1 itu ialah pembaruan. Jadi kalau kita sekarang sudah masuk, orang selalu bilang industri revolusi keempat, sebetulnya kita sudah industri revolusi kelima. Apakah industri revolusi kelima itu ialah convergence, penggabungan elektronik, komputer, mechanical, biological dan spiritual. Jadi sekarang ini orang mencari pembaharuan baru, dan dalam revolusi 5.0 ini, religion will come back to lead science. Jadi kalau kita lihat, kita tanya apakah pembaharuan baru dan ekonomi, jawabnya halalan toiban. Bukan halal saja, tetapi toiban. Itu bisa kita bincangkan. Apakah pembaharuan yang kita ini untuk kita memikirkan kan, pemerintah dan politik, mungkin kita harus memikirkan peran ulama dan umara, di mana sintesis ulama dan umara itu. Apakah dalam social science, kami sempat menulis buku itu Islamic Social Science Research Methodology, dipublikasikan di UMN. Harus memikirkan apakah metodologi Islamic Social Science, bagaimana itu. Kami juga menulis satu buku tentang CSR Islam, ya, bagaimana memperbaharui organisasi bisnes Islam. Dan dalam tarikat, ini Hamka pernah bilang ini, ya, Hamka bilang dia sangat menghormati satu tarikat, ya, dan kerana tarikat ini adalah pembaharuan dalam Sufism, tanpa rabitah, tanpa guru, tanpa menjadikan makam kuburan tempat ibadah, ya kan. Dan ini adalah tarikat Sanusiah, juga dikenali sebagai